Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teknik P: verbal, vokal, dan visual. Public speaking melibatkan semua elemen dalam diri kita. Saat kita berpidato maupun presentasi, fisik dan mental dalam bekerja. Demikian pula otak dan anggota tubuh. Semuanya mengarah pada 3 komponen atau elemen public speaking V3, yaitu vokal, verbal, dan visual. Berikut ini uraiannya sekaligus tips sukses public speaking atau berbicara di depan umum. Formula P3 ini dikemukakan oleh Albert Mahrabain. Ia menjelaskan dalam komunikasi, termasuk komunikasi public speaking, minimal ada 3 hal yang harus dioptimalkan dan menjadi modal dasar bagi seorang public speaking. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang vokal. Vokal adalah suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata. Secara bahasa, vokal artinya mengenai suara, bunyi bahasa, serta berani mengemukakan pendapat dan berani bersuara. Vokal sangat penting karena dengan ekspresi suara yang tepat, kesalahan vokal dapat membuat ketidaknyamanan audiens dan kesalahpahaman. Vokal yang baik meliputi intonasi yang tegas, tepat, dan enak didengar. Seseorang pembicara harus menerapkan teknik vokal. Yang kedua adalah verbal. Verbal adalah hal yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata. Secara bahasa, verbal dari bahasa Latin verbum artinya kata. Verbal juga berarti lisan. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi verbal terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi lisan, yaitu berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tertulis, yaitu menulis dan membaca. Tentu saja dalam public speaking yang dilakukan adalah komunikasi verbal lisan berupa bicara. Beberapa hal yang perlu kita ingat kaitan dengan verbal antara lain ringkas, fokus. Yang ketiga adalah visual. Visual artinya apa yang tampak terlihat mata. Ini berkaitan dengan penampilan mulai dari postur, gestur, hingga busana yang dikenakan. Komponen visual mempengaruhi keberhasilan public speaking sebanyak 55% atau tertinggi. Visual dalam pidato meliputi komunikasi nonverbal secara ekspresi wajah, bahasa tubuh, penampilan diri, dan hal-hal lain yang dilihat secara visual oleh audiens.
Komponen ini sangat penting karena audiens dapat memberikan penilaian kepada Anda bahkan sebelum Anda berbicara. Visual tidak semata-mata tertuju pada apa yang Anda pakai. Aspek bahasa tubuh seperti kontak mata, mimik, dan ekspresi wajah. Gerakan-gerakan kecil dan ringan, kaki, lengan, bahu, mulut, hidung, kepala, badan perlu dilatih agar alami dan serasi. Tampilan visual juga ditentukan oleh tampilan internal atau dari dalam diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mega program. Metaprogram adalah program dalam mind atau pikiran manusia yang mengatur bagaimana manusia belajar mempersepsikan sesuatu yang dilihatnya. Secara umum, metaprogram merupakan filter persepsi manusia yang mengatur. Pertama, atensi atau perhatian. Yang kedua, sortir atau menyusun. Yang ketiga adalah memproses informasi. Metaprogram juga menjadi sarana yang sangat powerful dalam berkomunikasi. Dengan mengetahui cara seorang berpikir, praktisi mampu melakukan persuasi yang efektif dengan menyesuaikan metaprogram yang ada. Bagaimana metaprogram terbentuk? Metaprogram terbentuk dari berbagai pembelajaran terhadap suatu pengalaman. Sebagai contoh, jika seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang selalu mengajarkan untuk detail seperti kita harus cermat dalam mengerjakan tugas, fokus, jangan sampai terlewatkan apapun. Pengalaman-pengalaman seperti ini akan membentuk suatu program.
sehingga orang tersebut akan meletakkan perhatiannya pada hal-hal yang detail ketika mengerjakan suatu tugas. Beberapa jenis metaprogram dan cara mengetahuinya. Yang pertama adalah toward atau mendekati, PS away atau menjauhi. Menjelaskan arah motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Apakah orang tersebut cenderung untuk mendekati tujuannya atau menghindari penderitaannya? Contohnya, apa yang Anda inginkan dari pekerjaan? Yang kedua adalah Amines PS Difference. Menjelaskan bagaimana seseorang memproses atau membandingkan tentang suatu hal. Apakah dia melihat sesuatu yang sama atau berbeda? Contoh pertanyaannya, bagaimana Anda membandingkan A dan B? Yang ketiga, internal PS eksternal. Menjelaskan tentang bagaimana manusia fokus terhadap informasi yang ada. Apakah dari diri sendiri atau dari rujukan orang lain? Contoh pertanyaannya, di mana Anda fokuskan perhatian Anda? Apakah dari diri sendiri atau dari orang lain? Yang keempat, global PS spesifik. Menjelaskan bagaimana cara berpikir manusia. Apakah global umum atau spesifik? Contoh pertanyaannya, mana yang Anda sukai? Gambaran besar atau kecil? Yang kelima adalah prosedur atau optimal. Menjelaskan bagaimana proses berpikir seseorang. Apakah prosedur yang cenderung membangun tahapan, peraturan dan terorganisir, atau optimal yang cenderung mencari opsi cara baru melakukan sesuatu hal? Contoh pertanyaannya, kenapa Anda memilih pekerjaan ini? Perkenalkan, nama saya Anhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode eksperimental dan bawah sadar. Metode eksperimental adalah proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar. Eksperimental adalah pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalaman langsung. Konsep model eksperimental. Model eksperimental seperti yang diamatkan dalam kurikulum Merdeka adalah suatu model belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dari 3 cara, yaitu mengubah struktur kognitif siswa, yang kedua mengubah sikap siswa, ketiga memperluas keterampilan siswa. Untukmu yang telah lama ditunggu, lagu ini tercipta untukmu. Tatapanmu, sentuhanmu, bahagiaku. Tuhan telah menjawab doaku. Kau hadir menyejukkan hatiku. Kau anugerah yang terindah di hidupku. Sehatlah kau selalu, bahagialah selalu, bersyukurlah selalu, sayangku. Kan ku jaga, oh dirimu, hingga tua nanti. Kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya
jaga oh dirimu hingga tua nanti.